Kemudian di 21 Mei dibeli 80 lot saham PTPP pada harga 2.600 per saham dengan tujuan tidak untuk diperdagangkan. Berarti non-trading. 1 Mei jurnalnya itu equity investment PTPP pada cash sebesar berapa? Sebesar 80 lot kalikan dengan harganya itu 2.600 per saham, kita kalikan dengan 100 karena satu lot satu saham. Oke, itu aja. Equity investment pada cash. Kemudian di 12 Juni itu dibeli 10.000 lot saham KLBF pada harga 1.500 per saham, kepemilikan 25% dan memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kalau memiliki pengaruh yang signifikan itu berarti pakainya equity method namanya. Jadi kita lihat perbandingannya di bawah ya. Di equity investment KLBF itu caranya nyari 10.000 dikalikan dengan harga belinya itu 1.500 dikali dengan satu lot itu satu saham, dapatnya 1,5 M. Untuk yang soal selanjutnya, ini 1 Juli diterima pembayaran bunga obligasi semen Batu Raja. Nah, kita buat dulu tabel amortisasinya. Yang semen Batu Raja ini kan terbitnya di 2 Mei ya, 2 Mei 2017. Itu carrying amount-nya udah kita cari tadi. Dan kita ada ini ya, ada kas keluarnya ini untuk yang 4/6 itu ya, 4/6 itu berarti dari 1 Januari sampai dengan Mei ini, itu 4 bulan, itu 120 juta, kita keluarkan 120 juta. Di 1 Juli itu kita bakal nerima sebesar sepenuhnya, 180 juta. Nah, 180 juta itu dapat dari 9% per 2, itu 4,5%, dikalikan dengan 4M. Nah, kita bakal terima penuh 180 juta. Maka dari itu, di awal itu kita harus keluar sebesar 120 juta. Sebenarnya kan yang menjadi interest revenue bagi kita itu adalah cuman yang dari 2 bulan aja gitu kan. Dari yang 2 Mei sampai dengan 1 Juli aja gitu. Tapi di 1 Juli kita itu nerimanya full untuk 6 bulan 180 juta. Maka dari itulah di awal pada saat pembelian itu kita itu ada mengeluarkan cash gitu sebesar 120 juta. Kemudian cara nyarinya untuk interest revenue-nya itu 10% dibagi 2 itu adalah 5% ya. Pakai yang ini aja langsung. Nah, 5% dikalikan dengan carrying amount-nya, dikalikan dengan ini CA-nya, kemudian kita kalikan 2/6 karena kan yang benar-benar jadi interest revenue bagi kita itu yang dari 2 Mei sampai dengan 1 Juli aja gitu. Sehingga kita dapat diskon amortize-nya itu sebesar ini nih. 64.660 interest revenue-nya ini dikurangin dengan 180 minus 120 yaitu 60 juta. Jadi 6466 minus 60 juta gitu. Net dari 180 sama 120 minus 120 gitu. Itulah diskon amortize-nya. Sehingga CA-nya di 1 Juli 2017 itu adalah 3879 ditambah dengan diskon amortize-nya. Untuk yang selanjutnya ini sama ya caranya ya kayak nyari biasa itu. Kayak yang 5% biar gampang nanti. Oke, tinggal MR-nya dikalikan dengan CA dan diselisihin aja antara interest revenue sama cash receipt-nya. Tuh, nanti bisa ditarik. Nanti kalian tarik aja pasti hasilnya sama. Maaf. Ini harusnya diinin dulu ya. Nah, kita sama ke bawahnya nih. Oke, udah ya. Kita di 1 Juli ini nerima cash sebesar 180 juta secara full. Di sini aja ya, di tabel aja ya biar gampang. Ini 180 juta. Kemudian untuk
ini diskon amortisnya adalah 4660. Dan interest revenue-nya kita jumlahin aja 180 juta tambah 4660 205 ini. Lanjut ke yang 19 Agustus. 19 Agustus ini pengumuman dan pembagian dividen kas dari KLBF dengan total nilai 2 miliar. Nah, KLBF ini kan kepemilikannya 25% dan berpengaruh signifikan. Nah, kalau kepemilikan 20-50% itu dicatat menggunakan metode ekuitas atau equity method. Jadi, pada saat pengumuman dan pembagian dividen kas, yaitu bakal mengurangi equity investment-nya. Kita dapat cash, tapi mengurangi equity investment kita. Gitu. Ini kan total nilainya 2 miliar ya. 19 Agustus nih. Kita dapat cash pada equity investment sebesar 2M dikalikan dengan kepemilikan kita 25%. Oke, lanjut yang 24 Oktober. 24 Oktober, pengumuman dan pembagian dividen kas dari Adro dan Wika, masing-masing 300 per saham Adro dan 600 per saham Wika. Oke, untuk jurnalnya berarti kan ini udah dibagiin ya. Nah, pengumuman dan pembagian, udah dapat berarti cash-nya. Cash pada dividen revenue. Sebesar berapa? Besar ini. Itu kan untuk Adro sama Wika. Yang Adro kan ada 150 lot saham. Berarti ada berapa saham? Ada 150 dikalikan dengan 100. Itulah jumlah sahamnya ya untuk yang Adro. Kemudian kita kali dengan ininya, dividen kasnya. Nah, 300 per saham untuk yang Adro. Itu 300. Dikurungin aja. Untuk Adro. Kemudian untuk Wika itu kan saldo awalnya ada 100 lot. Ada 100 lot saham. Nah, kita ingat lagi. Di 15 Januari 2017 ini udah kita jual 10 lot aja. Kita udah jual 10, berarti sisa berapa? Sisa 100 minus 90 gitu. Itulah yang mendapatkan dividen kasnya ya. Kemudian kita kalikan dengan 100, karena satu lot itu 100 saham. Kita kalikan lagi dengan 600. 600 itu adalah dividen kas untuk per sahamnya. Ya, dapatlah 9.900.000. Nah, di 30 November itu kita menjual obligasi semen batu raja dengan harga 102%. Jadi, kita harus sesuaikan dulu ya. Nih, amortisasinya. Nah, cash yang kita dapetin adalah 5/6 dikali dengan 180 juta. Kemudian, kan ada amortisasi tuh. Diskon amortisasi berarti debt investment-nya di debit. Sebesar 5/6 kali ini. 14.213. Kenapa pakainya yang di tabel bagian 1 Januari 2018? Karena di sini itu yang 1 Januari 2018 itu mencakup yang setelah tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 1 Januari 2018. Kalau yang 30 November itu berarti kan masuknya yang di sini, tabel yang ini. Gitu. Oke. Jadi 5/6 ya. Kenapa 5/6? Karena dari 1 Juli tuh. 1 Juli kan, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 1 Juli ke 30 November, itu 5 bulan. Untuk interest revenue-nya berarti 5/6 kali ini. 194. Sehingga kita tahu CA per 30 November itu adalah ini. Yang carrying amount 1 Juli 2017, 3884. Kita tambahkan dengan amortisasi. Yang ini, 11.844. Harga jualnya itu adalah 4080. Didapat dari mana? Dapat dari 102% dikalikan dengan 4M. Sehingga karena harga jual lebih besar daripada CA-nya, berarti kita gain sebesar 183 juta sekian. Untuk mencatat penjualannya berarti cash pada cashnya itu 4.080, terus 2% kali 4M. Kemudian debt investment-nya kita kredit sebesar carrying amount-nya 3896 ini. Kemudian
kita ada gain on sale of investment, karena gain itu pasti tepatnya di kredit ya, 183. Oke, di tanggal 31 Desember itu ada informasi terkait dengan net income dan harga pasarnya. Berarti kita harus menyesuaikan nih fair value-nya sama net income ini tuh. Kalau net income itu bakal ngaruh ke ini, ke KLBF-nya ini. Untuk yang pakai equity method. Yang pakai equity method itu kan hanya KLBF aja ya, yang kepemilikan 20-50% dan memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, nah ini ada datanya, ada sahamnya, kemudian ada net income-nya, ada harga pasar per sahamnya. Oke. Yang pertama kita buat dulu jurnal untuk pengumuman net income dari si investinya. Untuk yang equity investment KLBF ya. Yang KLBF nih. Nah, karena ada pengumuman apa nih ya, KLBF ya. KLBF itu ada pengumuman net income 40 miliar. Nah, karena kepemilikan kita 25%, berarti kalau yang equity method itu 25% kalikan dengan 4M-nya. Nah, berarti equity investment kita bertambah nih sebesar 10M. Equity investment pada investment income gitu jurnalnya. Nah, yang lain itu TLKM, ADRO, itu kan SGMR, SMGR apa sih? Nah, ketypo. Sama PTPP, sama WIKA ini itu kan bukan kepemilikan 20-50% gitu ya. Jadi net income ini dihiraukan saja. Kemudian kita buat jurnal penyesuaian atas FVTPL investment. Nah, yang FVTPL itu adalah yang trading. Oke, yang trading itu adalah yang TLKM, ADRO, sama WIKA. Untuk yang TLKM, cost-nya itu adalah TLKM ini kita di soal ya. Nah, TLKM 150 lot kalikan dengan 3.600 cost per sahamnya kali dengan 1 lot sama dengan 100 saham. Atau kita bisa pakai yang langsung aja 54 jutanya ya. Kemudian untuk yang ADRO 31950 dari ini. ADRO itu yang mana? Nah, ini 150 lot kalikan dengan 100 1 lot itu 100 saham kalikan dengan cost-nya 2130. Untuk yang WIKA, nah yang WIKA ini sisa akhirnya itu kan berarti tinggal 90 lot ya, karena tadi udah dijual 10 lot. Awalnya punya 100, sekarang sisa terus udah dijual 10, berarti sisa 90 kalikan dengan 100, 1 lot sama dengan 100 saham, kalikan dengan cost per sahamnya itu 1.700. Dan untuk nyari fair value-nya, untuk yang TLKM, kan itu 150 lot TLKM, berarti 150 kali 100, TLKM itu harga pasar per sahamnya itu sekarang 3580. Kita kalikan 3580. Untuk yang ADRO, itu 150 lot juga, 150 kali 1 lot 100 saham, kali dengan ini. ADRO harga pasar per sahamnya sekarang 2120. Kemudian untuk yang WIKA, sisa 90, 100 minus 10, kita kalikan dengan 1 lot sama dengan 100 saham, kita kalikan dengan 100, kemudian kali dengan harga pasar per saham untuk yang WIKA, 1.700. Oke, berarti ada selisih ya antara fair value dengan cost-nya. Kita selisihin aja satu per satu ini untuk TLKM, ADRO, sama yang WIKA. Oke, diselisin aja dapatnya, sehingga saldo akhir fair value adjustment-nya itu adalah ini, jumlahin aja, itu minus 450.000. Kenapa? Kalau ini minus berarti karena fair value-nya lebih kecil ya, fair value-nya lebih kecil daripada cost-nya. Jadi kan kita kurangin gini nih, fair value minus cost-nya. Kalau fair value-nya lebih kecil berarti itu minus. Nah, karena fair value-nya lebih kecil daripada cost-nya, berarti saldo fair value adjustment-nya itu adalah di kredit sebesar 450.000. Nah, dan kita ada saldo awal fair value adjustment. Nah, saldo awal fair value adjustment-nya itu kita dapat dari untuk yang TLKM, yaitu kan ini. Fair value adjustment itu kan selisih antara total fair value dengan total cost-nya gitu kan. Untuk yang TLKM,
karena fair value lebih besar dari total cost, berarti 54750 dikurangin dengan 54 juta. Nah, kemudian di sini ada INDF. Nah, INDF itu udah kejual semua, gitu kan? Udah kejual berarti 0. Kemudian untuk yang Wika ini kan sisa 90 lot aja, karena tadi itu udah dijual 10 lot gitu kan. Berarti kita cari ini. Karena yang Wika ini kan total fair value-nya lebih kecil ya daripada total cost-nya. Berarti kan minus dia itu. Kita minusin, minus 90 per 100. Kenapa 90? Karena tadi sisa 90 yang sekarang. 90 per 100 kali 200 ribu. 200 ribu itu dapat dari selisih antara 17 juta dengan 16 juta 800. Sehingga jurnal penyesuaiannya itu gimana sih dari saldo awalnya debit 570 menjadi kredit 450 gitu. Dengan cara mengkredit sebesar 450 sama 570 ini. Mengkredit sebesar 1.020.000. Berarti jurnalnya fair value adjustment-nya dikredit sebesar 1.020.000. Yang di debit itu adalah unrealized holding gain or loss income atau PL ya. Sama aja. Pokoknya larinya itu kalau yang trading itu ke income statement nanti. Makanya income atau PL 1.020.000. Kemudian kita juga buat jurnal penyesuaian atas fair value OCI investmentnya. Berarti itu yang non trading gitu. Yang non trading itu hanyalah yang PTPP. Untuk yang PTPP ini costnya adalah 20.800. Nah ini udah diketahui ya, pas di awal itu kan belinya 20.800. Itulah nilainya. Kemudian fair value-nya itu adalah PTPP ini harga sahamnya adalah 2650. Ini ada berapa lot ya? PTPP itu 80 lot kali 100. Satu lot, karena satu lot sama dengan 100 saham, kalikan dengan harga pasar saham yang sekarang. Tuh jadinya fair value-nya adalah 21.200. Karena fair value lebih besar daripada cost, berarti kita selisihin aja. Kita selisihin aja dapatnya 400. Nah, ini salah ya. Bukan pakainya fair value adjustment ya kalau yang non trading, tapi langsung mendebit atau mengkredit ke equity investmentnya, langsung mengadjust ke equity investmentnya gitu. HGL equity. Nah, karena fair value-nya lebih besar daripada yang cost-nya, berarti kan kalau yang non-trading itu bakal langsung mengadjust ke equity investment ya, nggak pakai akun fair value adjustment gitu. Nah, jadi dari 20.800 menjadi 21.200, berarti equity investment-nya kita debit. Bertambah dia. Tambah sebesar 400.000. Yang dikredit adalah UHGL equity sebesar 400.000 juga. Oke. Kemudian kita disuruh untuk menyajikan akun terkait dengan investasi pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dan laporan posisi keuangan tahun 2017. Nah, sebenarnya ini ya, jurnal transaksi selama 2017 ini biar lengkap itu kita sebenarnya buat untuk jurnal closingnya gitu. Untuk jurnal closingnya biar kita mudah menyajikannya nanti di laporan keuangan gitu. Tapi kita ingat lagi, untuk runtutannya itu kan jurnal umumnya dulu, habis itu jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, barulah ke income statement ya, sama comprehensive atau statement of comprehensive income, baru habis itu jurnal closing gitu. Nah, setelah itu baru penyajian di SOP gitu. Nah, itu kan runtutan yang udah kita pelajari di pengakuan 1 ya. Nah, jadi di sini aku sebelum ke closing, berarti kita harus buat dulu income statement-nya nih. Nah, income statement ini itu berisi akun-akun nominal, akun-akun ya udah yang di periode sekarang aja gitu. Kalau yang income statement.
Pertama ada commission expense. Kalau minus ini berarti expense dia ya, aku pakai notasinya. Dapatnya dari ini, 980.000. Kemudian ada interest revenue. Interest revenue itu ini 120 juta dan di sini 184.660. Sini lagi ada 161. Nah, dijumlahin aja pokoknya yang di jurnal. Kemudian ada dividend revenue. Untuk dividend revenue ini aja 9.900. Kemudian gain on sale of investment. Nih, pokoknya yang di jurnal nih, expense sama revenue-nya. Sama ada investment income 10M. Nah, itu aja ya. Oh ya, ada UHGL income-nya ya, belum cari tadi. UHGL income kita dapat dari ini nih. Kan ada nih UHGL income 10.000, kemudian 1.500, terus ada lagi ya. Nah, ini minus 1.020.000. Oke, dapatnya 490. Ini net income berarti belum bisa kita cari ya, karena ini baru penyajian untuk yang ininya. Tapi kalau gini, kan ini data yang tersedia baru segini ya, baru ini aja nah. Kita buat aja deh. Nah, net income ini kita buat dari data yang tersedia aja ya. Berarti, nah, tapi kalau misalnya di net income yang asli itu kan ada sales-nya, ada COGS, kayak gitu ya. Tapi ini yang tersedia kan segini, ya udah. Nanti pakai yang ini aja. Apa? Ini aja data yang ada gitu. Oke. Nah, setelah itu baru nih. Ini aku pisah ya, yang income statement sama comprehensive-nya. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Net income-nya udah ini, kemudian ada UHGL. UHGL equity ya berarti untuk di OC nih, other comprehensive income. Ini tuh sebesar 1.700.000. Dapat dari mana? Dapat dari ini. 1.300.000 ditambah dengan, pokoknya yang kita nyarinya yang di jurnal gitu. Tambah dengan 400 setelah itu. Nah, kemudian kita membuat sekarang closing entry-nya. Closing entry untuk menutup yang di comprehensive income statement tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai income summary. Kita udah pelajarin dulu ya. Nah, yang expense dulu nih. Income, pokoknya ditutup, expense-nya tadi kan debit tuh. Kalau ditutup berarti di credit income summary pada commission expense sebesar 980. Kemudian, untuk yang revenue-nya itu ditutup juga revenue pada income summary. Itu datanya bisa, bisa kita ambil dari sini. Oke? Kemudian, selisih dari income summary. Nih, income summary-nya kan debit 980, kemudian kredit 10M sekian gitu kan. Nah, berarti masih ada saldo di T account itu pasti di kredit kan. Nah, kemudian kita tutup tuh income summary-nya. Berarti kita debit income summary-nya. Biar jadi 0 gitu. Nah, ke retain earning. Ke retain earning sebesar ini dah. Selisihnya 10.420 minus 150 gitu. UHGL equity juga harus kita tutup ke AOC. Nah, di sini tuh aku pisahin antara SMGR sama PTPP. Nah, itu yang ada UHGL equity kan. Nah, kenapa aku pisah? Karena yang SMGR tadi itu ada udah dijual gitu kan. Udah dijual di sini. Mati ya. Nah, yang SMGR yang di sini ya udah dijual. Nah, setelah ditutup ke AOC, nah itu berarti udah realize kan sebenarnya. UHGL ini kan tadinya kan baru unrealized ya. Nah, sekarang berarti harusnya udah realized tuh. Udah realized itu berarti nanti kita tutup AOC-nya ke retain earning gitu. Nah, sama kayak debt investment sebenarnya. Debt investment itu kan ada yang jurnal recyclingnya ya. Nah, tapi kalau yang di equity investmentnya ini tuh fair value OCI-nya itu kan non recycling gitu kan. Nggak ada jurnal untuk recyclingnya. Nah,
kalau ada jurnal recyclingnya, kayak yang debt investment, itu kita mengakui realize. Nah, realize itu juga bakal nanti ditutup ke retain earning gitu kan. Nah, kalau sekarang AOC-nya yang bakal ditutup ke retain earning, kalau udah realize gitu. Pertama, aku bedain dulu untuk yang SMGR. SMGR itu S31. Ini. Unrealized-nya itu kan saldonya itu di kredit di sini. Di jurnal umum. Kemudian untuk kita tutup, berarti kita debit UHGL equity pada AOC 1.300.000. Kemudian untuk yang PTPP yang ini. Nah, PTPP itu saldo awalnya di jurnal umum itu, di jurnal penyesuaiannya itu adalah UHGL-nya di kredit. Berarti sekarang kita debit sebesar 400.000. Nah, gini. Kemudian kita tutup nih AOC dari si SMGR gitu. Karena kan udah realize tuh, berarti jadinya kalau benar-benar realize itu kan benar-benar gain gitu ya. Berarti nanti ngarahnya itu ke retain earning gitu. Kita pisahin dulu nih AOC untuk SMGR gitu. AOC untuk SMGR saldo awalnya itu adalah 300.000. Gimana sih dapat 300.000? Didapat dari ini. SMGR itu fair value-nya itu 103.700.000. Kemudian total cost-nya itu adalah 104 juta. Total fair value lebih kecil daripada total cost-nya, berarti itu kan AOC-nya di debit ya, AOC-nya di debit tuh. Kan lebih kecil, berarti mana ya? AOC-nya debit 300.000. Kemudian kita ada ini. Ada jurnal ini di AOC-nya. Nah, yang 1.300.000 setelah tutup yang UHGL pada saat kita jual itu 1.300.000 ya. Nah, berarti ada, ini hapus dulu deh. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 1.300.000 minus 300.000. Sisa 1 juta nih. AOC SMGR. Nah, 1 juta ini berarti yang benar-benar udah ini realize gitu. Yang udah realize itu berarti keuntungan bagi si ini. Bagi si perusahaan kita, PT Digital ini. Nah, yang 1 juta ini harus ditutup. Biar nol. Karena kan udah dijual tuh SMGR. Kayak kita ini loh. Yang debt investment kalau udah realize gitu. Berarti ngarahnya itu pasti ke retain earning gitu. Nah, tapi ini tuh non-recycling gitu. Jadi AOC-nya ditutup ke retain earning gitu. Oke, berarti jurnalnya itu untuk menutup AOC SMGR ini karena udah dijual, karena udah realize, berarti saldo awalnya itu kan di kredit 1 juta. Berarti untuk menutup kita debit AOC 1 juta pada retain earning 1 juta. Nah, setelah penutupan, nih 1 juta, di saldonya berapa? 0 dong. Ini nah, saldo akhirnya 0 untuk AOC dari SMGR. Ini dipecah aja ya, biar mempermudahkan. Nah, setelah itu baru kita bisa menyajikan statement of financial position-nya. Pertama ada equity investment untuk WIKA. Untuk WIKA itu disajikan sesuai dengan fair value-nya ini 15.300.000. Kemudian ADRO dari fair value juga. ADRO itu 31.800. Kemudian untuk TLKM 53.700.000. Oke. Itu untuk yang current asset. Kenapa current asset? Karena ini tuh trading ya. Kemudian ada long term investment-nya. Untuk equity investment KLBF. KLBF itu kita cari di jurnal nih. Di jurnal awalnya 1,5 M ditambah sama dikurang ya. Karena di kredit dikurang 500 juta, kemudian ditambah lagi sama ini. Pada saat pengumuman net income 10 M. Oke. Kemudian untuk yang PTPP sebesar 21.200 kalau nggak pakai cara ini. PTPP. Nah, 20.800 dan di sini ada ini untuk PTPP ya. Bertambah 400.000. Ntar aku isi keterangan dulu. Itu investment PTPP. Oke. Itu total asetnya ya udah dijumlahin aja segitu. Kemudian untuk AOC-nya
Untuk AOC-nya, itu ada 300.000 di awal, minus 300.000. Nih, 103.700 diselisihin dengan total cost-nya 104 juta. Nah, yang jadi saldo AOC awal tuh yang non trading aja. Kenapa? Karena yang trading itu kan pakainya UHGL income ya sebelumnya ya. UHGL income itu bakal ditutupnya ke ini, return earning gitu. Makanya yang AOC itu yang non trading aja. Terus ditambah deh sama jurnal-jurnal di sini kalau ada. Tambah sama di jurnal closing ya adanya ya. Duh. Ini ditambah kalau di kredit berarti bertambah 1.300.000, kemudian ditambah 400.000 dikurangi 1 juta. Itulah saldo AOC-nya. Kemudian untuk return earning, untuk yang return earning itu yang return earning asumsikan yang saldo awalnya itu kan kita asumsikan yang terdiri dari ini aja ya. Selisih antara ini total cost sama total fair value dari tradingnya ini. Kenapa dari trading? Karena tadi aku udah jelasin kan yang trading itu pakainya UHGL income, itu bakal ditutup ke return earning, sorry. Pokoknya yang UHGL income kan bakal ditutup ke return earning gitu intinya. Nah, makanya saldo return earning itu kita asumsikan ini. Selisih antara total cost sama total fair value dari yang trading. Oke. Selisihin aja total fair value sama yang total cost. Untuk yang TLKM, WIKA, sama INDF. Dan kita cari lagi di jurnal nih, ada nggak sih yang berkaitan sama return earning? Nah ini, yang berkaitan sama return earning, ditambah 10419, Y108, kemudian ditambah lagi yang 1 juta. Kita asumsikan itu aja ya untuk return earning-nya. Oke, sehingga total equity-nya ini 400.000 tambah return earning-nya 10.422 sekian. Oke, sekian dulu pembahasan dari latihan nambah set 12. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.